Seringkali seseorang dicekoki bahwa harus passionate pada satu bidang. Bahkan 10.000 jam sangat dibutuhkan untuk mencapai mastery. Namun nyatanya sebagian besar orang-orang sukses menghabiskan waktu luang mereka untuk belajar keahlian dan aktivitas baru. Micromastery merupakan pendekatan baru dalam menghadapi setiap tantangan dalam menguasai berbagai keahlian. Dengan memahami micromastery, kita kemudian dapat mempraktekkan dan semakin bertumbuh dalam menguasai sejumlah skill. Kita akan melatih diri kita sebagai pembelajar yang tidak takut gagal, menuangkan semakin banyak kreativitas, meningkatkan kesehatan pikiran dan kesehatan fisik kita. Jadi mulailah dari hal-hal kecil yang sederhana, dan kita akan mudah menguasainya. Beberapa insight menarik yang akan kita pelajari dari buku ini antara lain, apa itu micromastery? Mengapa struktur penting dalam menguasai micromastery? Bagaimana menguasai beberapa micromastery dan mensinergikannya? Bagaimana melakukan dynamic learning dan menemukan effort hotspot kita? Dan mengapa kita perlu mengendalikan ledakan kreativitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pustaka Suara. Dalam video kali ini saya akan membawakan ringkasan buku yang berjudul Micromastery, karya penulis dari Robert Twigger. Buku ini mengungkapkan cara untuk melatih diri untuk belajar hal-hal yang baru, mulai dengan hal-hal yang kecil dan sederhana yang dapat kita lakukan secara berulang dan memberikan kebahagiaan. Di dalam ringkasan kali ini, kita akan memperoleh insight tentang struktur yang dapat membantu kita untuk mempelajari micromastery, melatih kreativitas, dan mendayagunakan keahlian micromastery. Sebelum kita lanjut, saya sangat mendorong kamu untuk membaca bukunya secara keseluruhan, supaya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Tidak lupa saya mencantumkan link bukunya di deskripsi video di bawah ini. Pernahkah kita merasa tidak lagi tertarik dengan apapun? Karena kita mengira bahwa untuk menguasai sesuatu, kita membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempelajarinya. Namun sesungguhnya kita harus punya energi untuk tetap memiliki keinginan, mempelajari hal-hal baru dan membuat sesuatu yang baru. Micromastery ialah penguasaan mandiri dalam melakukan sesuatu. Kita dapat menyempurnakan hal kecil yang kita pelajari atau berpindah ke yang lebih besar, dan tak selalu butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasainya. Micromastery dilakukan secara berulang dan kita dapat mengukur keberhasilannya. Hal ini dapat membawa kepuasan dan kebahagiaan bagi kita dalam melakukannya. Ini juga merupakan pendekatan yang kita lakukan saat masa kecil, yakni tidak menyerap semua hal secara fundamental, tetapi satu persatu lalu pindah ke hal yang lainnya. Pendekatan micromastery mengarahkan kita menguasai suatu skill yang melekat dalam diri, sehingga kita mengingat prosesnya, bisa menunjukkannya dan mengajarkannya pada orang lain. Dengan mikromateri, kita bisa merasakan keberhasilan-keberhasilan kecil sebagaimana kita mulai mengerjakannya. Karena bila kita tidak meraih mikrosukses atau pencapaian keberhasilan kecil di sepanjang kita melakukan sesuatu, kita cenderung akan merasa putus asa dan gampang menyerah, apalagi bila mempelajarinya secara mandiri. Untuk itu kita membutuhkan yang namanya micromastery. Memahami struktur akan membantu kita mempelajari micromastery dan membantu mengidentifikasi hal lain yang potensial untuk micromastery. Setiap micromastery di dalam berbagai bidang memiliki struktur yang pasti. Tahap ini merupakan cara cepat untuk menjadi pegangan dasar kita dalam memulai sesuatu. Tahap ini membantu mengatasi hambatan dalam memulai hal baru yang kita latih dan kita pelajari. Tahap ini misalnya seperti metode sederhana memegang kuas dalam melukis, atau memisahkan putih dari kuning telur saat membuat omelet, dan berbagai trik awal lainnya dalam skill yang kita asah. Lalu tahap ini merupakan titik di mana kita menemukan dua keahlian yang dibutuhkan untuk dapat melakukannya,
kita mulai mengkoordinasikan dalam pikiran kita. Contohnya adalah juggling. Kita perlu kemampuan untuk menangkap dan melempar dengan tangan kita di dalam waktu yang bersamaan. Triknya adalah fokus melempar sejenak, lalu fokus menangkap. Tahap ini ialah tahap di mana kita mulai membutuhkan peralatan atau tools, serta waktu dan pikiran yang terbuka dalam melatih diri menguasai hal yang kita pelajari. Perlengkapan yang mendorong kita untuk tetap berlatih lagi dan lagi. Tak hanya perlengkapan, tetapi juga suasana atau lingkungan dan orang-orang yang mendukung kita untuk terus berlatih. Lalu pada tahap ini kita sudah mampu mengulang skill yang kita kuasai, sehingga itu bisa mengalir dilakukan. Ketika kita berlatih berulang, kita akan melihat peningkatan dalam menguasai keahlian tersebut. Sehingga kita semakin percaya diri dan melihat diri kita lebih baik dalam melakukan skill tersebut. Kemudian tahap yang terakhir adalah micro mastery seperti halnya miniatur lab, tempat kita melakukan eksperimen yang akan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan kita, sehingga membuat kita semakin menguasai suatu bidang. Bila keahlian yang kita kuasai berada pada area bidang yang sama, maka kita akan semakin dekat untuk menguasainya. Tetap fokus dan on track tidak berarti kita hanya bisa tertarik pada satu bidang saja. Melakukan hal yang sama setiap hari tentulah akan membosankan. Untuk itu, melakukan sesuatu yang sama pada periode waktu tertentu dengan tujuan menguasai suatu keahlian. Inilah strategi belajar yang efektif. Dengan memiliki beberapa micro masteries, kita dapat menggunakannya untuk dampak yang lebih besar. Sinergi merupakan energi ekstra yang saling memberi manfaat satu dengan lainnya. Itu seperti halnya economic of scale bagi suatu sistem. Kita juga dapat membagi atau memecah aktivitas besar menjadi beberapa micro masteries. Static learning adalah tentang mengikuti tahapan dan langkah-langkah, sedangkan dynamic learning ialah tentang hubungan antara langkah-langkah dan seberapa besar penekanan pada setiap bagiannya. Saat kita belajar, pada dasarnya dengan menyimak dan memperhatikan orang lain. Ini merupakan cara bagaimana kita memberi penekanan dan mengoreksi setiap tahapan langkah yang kita lakukan. Dalam pembelajaran dinamis ada 3 poin penting, yakni confident, center, and balance. Dengan balance yang semakin baik, rasa percaya diri kita pun akan semakin baik. Ketika kita punya rasa percaya diri, kita merasa lebih yakin dengan center kita, yakni titik pusat yang menjadi fokus kemampuan dan awareness kita. Menemukan center ketika mempelajari micro mastery dapat memberikan kita dorongan confidence. Micro mastery bertujuan untuk membuat latihan kita menjadi lebih mudah. Sebab tantangan terbesar dalam belajar dan berlatih adalah menyerah karena lamanya waktu yang dibutuhkan. Apa yang membuat orang seringkali gagal dalam menguasai sesuatu keahlian ialah mereka tidak mengetahui effort hotspotnya. Identifikasilah effort hotspot kita dalam setiap aktivitas, sehingga kemudian kita dapat mengenali dan memahami pada waktu kapan kita dapat mendayagunakan energi kita secara maksimal. Apabila kita mengalami hambatan dalam mempelajari micro mastery secara cepat, itu bisa berarti karena kita melewatkan hal penting, yakni effort hotspot kita. Setelah kita terbiasa menguasai hal-hal kecil, kita akan menemukan bahwa cara kita memandang sesuatu tak lagi dengan sebelah mata. Kita perlahan mengizinkan diri kita untuk tertarik dengan banyak hal. Kita tidak perlu menjadi pribadi yang terlalu membatasi diri. Dengan kemampuan micro mastery pada hal-hal yang kita kerjakan, kita akan memiliki bekal percaya diri untuk menjadi lebih kreatif. Para inventor hebat di masa lalu tidak membicarakan brainstorming atau lateral thinking, karena mereka melakukannya secara natural. Orang-orang seperti Thomas Edison dan Alexander Graham Bell tidak belajar creative thinking karena mereka telah memiliki beragam informasi dan keterampilan yang siap digunakan. Kesimpulan buku. Melalui pemahaman micro mastery, kita kemudian dapat mempraktekkan dan semakin bertumbuh dalam menguasai sejumlah skill.
Pendekatan micromastery dapat dilakukan oleh siapapun. Kita bisa merasakan keberhasilan-keberhasilan kecil sebagaimana kita mulai mengerjakannya. Micromastery dilakukan secara berulang dan kita dapat mengukur keberhasilannya. Setelah kita terbiasa menguasai hal-hal kecil, kita akan mengizinkan diri kita untuk tertarik dengan banyak hal. Identifikasilah effort hotspot kita dalam setiap aktivitas. Itulah ringkasan buku yang berjudul Micromastery, karya penulis dari Robert Twigger. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Insya Allah saya akan terus menghadirkan video-video ringkasan buku yang menarik dan informatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.